Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Yang terhormat Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan, Ibu Haja Junaidi Esos MM. Yang kami hormati Bapak, Ibu dosen dan pendidik, serta teman-teman mahasiswa peserta pelatihan Ibu Seris yang hadir secara langsung di ruang seminar tersebut. Juga tak lupa kami sapa Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta yang sudah gabung secara virtual melalui Zoom meeting. Selamat pagi semua. Syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam pelatihan Rabu Libu seri 1 dengan tema pemanfaatan Scopus untuk penulisan karya ilmiah dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya Riana Maula, Duta Perpustakaan 2025, selaku pemandu acara pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar dan mendapat keberkahan. Mari bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini senantiasa diberi kemudahan dan manfaat bagi kita semua. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus kecintaan kita terhadap alma mater, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan. Hadirin dimohon berdiri. Pada operator saya persilahkan. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjunjung tinggi semangat modern.
kampus cendekia berahlak mulia. Semoga UIN Gus Dur selalu jaya. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjunjung tinggi semangat moderasi, menjaga keutuhan NKRI. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid ikhlas berbakti, unggul berprestasi, wujudkan dharma perguruan tinggi. Harmonisasi ilmu agama dan sains, antarkan mahasiswa bijaksana. Tembus rahmatan lil alamin, untuk Indonesia jaya. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kampus cendekia berahlak mulia. Semoga UIN Gus Dur selalu jaya. Semoga UIN Gus Dur selalu jaya. Semoga UIN Gus Dur selalu jaya. Dari persilahan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kepada yang terhormat Ibu Haja Junaidi SS MM, kami persilahkan. Semua tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah pada kesempatan pagi yang satu ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan dari literasi yang harusnya kedua ya, kemarin mungkin Bener orang. untuk mengenalkan Semua sing kuwi bener ora? oleh perpustakaan ini jadi Pekalongan Tapi kita ono bisa lebih bermanfaat. Salam dan salawat tak lupa dihasilkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak beliau kita mendapatkan syafaatnya. Ya bener. Suatu maksud dan tujuan diadakan seri literasi ini adalah untuk mengenalkan sumber-sumber literasi, literatur maupun artikel yang nanti akan digunakan oleh perpustakaan. Kegiatan seri literasi ini nanti akan berjenjang yang akan kita lakukan. Yang kemarin itu sudah peneliti, hari ini fokus, nanti mungkin peneliti lagi untuk mahasiswa. Nanti ada tool Grammarly, ada tool Bibli, Filmpos dan sebagainya. Kan paling permintaan satu persatu biar apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dengan baik. Juga nanti kami akan ada pelatihan tentang apa ya, menulis makalah dan sebagainya. Ada juga pelatihan untuk menulis bagi mahasiswa tadi maupun nanti dosen. Kalau ini insya Allah ada kegiatan tersebut. Kami mohon nanti bisa mengikuti dari awal dan akhir. Ini sifatnya kita sharing dan belajar bersama karena terus terang saya juga tidak mumpuni dalam hal ini, tapi kami perlu mengenalkan sivitas kita bahwa kita sudah melakukan fokus itu berbiaya mahal. Kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal itu menjadi suatu kerugian yang besar. Jadi hukum kita masih melanggar, kita manfaatkan secara maksimal. Per tahun itu hampir 500 juta itu belum yang AI. Kalau sudah tambah AI itu harganya hampir 700 juta. Itu kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal itu sayang bagi teman-teman.
Maka nanti kami akan rutin mengadakan kegiatan sharing literasi ini biar apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat dengan baik. Mungkin saya tidak akan berpanjang kata ya teman-teman, nanti biar bisa langsung dari intinya. Sebelumnya saya atas nama pribadi maupun tim minta maaf nanti selama pelaksanaan kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haji Junaidi atas sambutannya. Agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita membuka kepala senang untuk berdoa. Kepada Bapak Ibu Haji Abdiana, kami persilakan. Lah kalau ini kan judulnya bener, kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berguru untuk menuntut ilmu, memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas karya ilmiah kami. Maka bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu, limpahkanlah kepada kami pemahaman yang benar, kecerdasan akal, kejernihan hati, serta kemudahan dalam setiap proses pembelajaran yang kami ikuti. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami peroleh hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menumbuhkan semangat keilmuan, meningkatkan kualitas penelitian, serta membawa kemaslahatan bagi diri kami, institusi kami, agama, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dan kemudahan bagi perpustakaan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadikanlah perpustakaan sebagai pusat literasi, pusat ilmu pengetahuan dan sumber inspirasi bagi kita kita dalam mengembangkan tradisi keilmuan yang unggul dan berkelanjutan global. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru dan seluruh pihak yang telah berjasa dalam terselenggaranya kegiatan ini. Terimalah amal ibadah kami dan pertemuan ini sebagai bagian dari ibadah kepada-Mu. Wafila al-Wafila Wafila al-Wafila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Angga. Semoga segala doa membawa kebaikan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi dengan tema pemanfaatan Scopus untuk penulisan karya ilmiah. Materi akan disampaikan oleh Ibu Haja Junaidi SOS MM selaku narasumber kita pada pelatihan literasi kali ini dan akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Roslina Maulida SU. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai narasumber pada acara pagi hari ini Ibu Haja Junaidi SOS MM. Kemudian yang saya hormati pula seluruh super tim perpustakaan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh peserta pelatihan literasi series pemanfaatan Scopus untuk penulisan karya ilmiah, baik yang hadir secara langsung di perpustakaan maupun hadir melalui Zoom meeting.
Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu hadirin semua? Alhamdulillah nggih sehat nggih. Ya, dan semoga tetap semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini dari awal sampai akhir nanti, karena materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini insya Allah sangat bermanfaat nggih untuk eh, penelitian maupun penulisan karya ilmiah. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Junaiti tadi bahwa institusi kita ini sudah melanggan database Scopus, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Ya. Maka dari itu kami mengadakan pelatihan literasi series untuk yang kedua, ya, untuk kali ini tentang pemanfaatan Scopus untuk penulisan karya ilmiah. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Roslina Maulida yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Bersama narasumber pada hari ini kita akan mengupas tentang pemanfaatan tools Scopus untuk membantu dalam menelusuri referensi, menemukan topik penelitian terkini, serta memahami perkembangan penelitian di berbagai bidang yang tujuannya tentu saja agar membantu kita dalam melakukan penulisan atau penelitian, dan mungkin juga bisa membantu peserta dalam menemukan jurnal yang cocok untuk publikasi karya ilmiahnya. Oke. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kami menyediakan sertifikat yang nanti akan bagi para peserta yang menghendaki, nanti linknya akan dibagikan pada akhir acara. Jadi mohon untuk bisa mengikuti sampai akhir acara nanti. Kemudian selanjutnya acara ini kami bagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi selama 60 menit. Dan selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dibuka nanti setelah narasumber menyampaikan materi. Bagi peserta yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, dapat bertanya secara langsung, dan bagi peserta yang mengikuti melalui Zoom meeting juga dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, hadirin semua, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Bu Junaiti. Persiapkan diri dan fokusnya, kita akan menyimak materi yang insya Allah sangat bermanfaat. Kepada Ibu Junaiti, kami persilahkan. Terima kasih. Maaf tadi lupa yang bunyi ya. Yang saya hormati teman-teman baik dari tenaga dosen, tendik maupun mahasiswa yang hadir secara onsite maupun online untuk mengikuti acara kita pada pagi ini. Perlu saya sampaikan bahwa kita sudah mau melanggan Scopus itu untuk tahun ketiga ya. Sudah tahun ketiga, tapi setiap tahun tanya itu belum maksimal. Dengan harga yang mahal, kalau dimanfaatkan kurang maksimal, sepertinya saya. Mungkin kami kurang promosi dan sebagainya, maka mulai tahun ini akan kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seri literasi ini. Ini sambil nunggu proses ya. Perlu teman-teman ketahui, kadang kita berasumsi bahwa Scopus itu adalah e-jurnal, database e-jurnal gitu ya. Taunya kan kita sudah melanggan Scopus Bu, terus jurnalnya kok ada yang enggak bisa diakses kayak gitu.
Yang perlu kita pahami bersama bahwa Scopus itu adalah database untuk indexing baik itu jurnal, buku, proceeding dan sebagainya. Ini saya bisa share screen ya. Tapi harus kita besarin dulu. Sudah tampak ya teman-teman? Ya, ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ketika kita akan mengakses Scopus. Kadang sudah tanya, Bu, saya itu sudah mendaftar, tapi kok tidak bisa mendownload atau tidak bisa memindah datanya ke Mendeley, ke Zotero atau ke NU. Permasalahannya di mana? Nah, ini ada panduan singkat dari kami untuk teman-teman baik dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan yang akan mengakses Scopus. Yang perlu teman-teman ketahui, saya tidak akan menerangkan produk Scopusnya dari mana ya, tapi karena kita di perpustakaan sudah melanggan, kita akan menerangkan bagaimana kita bisa memanfaatkan Scopus itu secara maksimal. Scopus itu adalah bagian salah satu tool database untuk riset di bawah Elsevier. Jadi Elsevier itu banyak mengeluarkan tool-tool yang berkaitan dengan riset, termasuk basis data jurnalnya ya yang di Science itu minimal langganan 1 M ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya belum mampu. Terus Scopus itu merupakan gudang data mentah. Jadi di Scopus itu nanti banyak artikel, terus proceeding, buku dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman itu untuk bahan menulis artikel, bahan untuk penelitian dan bisa melihat tren penelitian yang sekarang apa, terus jurnal misalnya yang kuartil 1, 2, 3, 4 itu seperti apa, terus biar tidak terjebak jurnal predatory itu seperti apa itu nanti bisa dicek di Scopus. Terus bagaimana cara akses Scopus? Nah ini yang teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa ya. Kalau teman-teman mengakses di kampus Rawalaku, itu nanti langsung bisa diakses tanpa login dulu. Untuk melihat artikel-artikelnya itu bisa langsung. Nanti setelah PPT ini, akan saya share yang langsung ke Scopusnya aja ya sambil praktek. Kita pengenalan dulu sebentar. Tapi kalau kita mengaksesnya di kampus Panjang dan di luar kampus Rawalaku, misal di rumahnya Pekalongan, Batang, Tegal, apa-apa, itu harus login dulu. Nah, cara loginnya bagaimana? Sebenarnya kami itu sudah ada di perpustakaan, webnya perpustakaan itu cara login ke Scopus itu sudah ada, tinggal diunduh aja. Nah, bagaimana cara login ke Scopus? Ini kalau tampilan ketika buka Scopus di luar kampus Rawalaku, itu menunya itu cuman author sama source, tidak ada setnya, ya. Cuma author, maaf ini kalau di luar kampus Rawalaku ya harus login ini, pakai ini. Biasanya adanya author sama source tanpa set, ya. Nah ini kalau kita membuka di kampus, itu keluarnya nanti ada set, source, keyword. Ini tampilannya akan berbeda seperti ini, ya. Nah, terus ketika kita tidak login, nanti ketika kita melakukan set, melakukan penelusuran, misal Islamic Family Law itu ini secara garis besar dulu ya, nanti prakteknya nanti. Itu nanti teman-teman ketika sudah ketemu ya ini penelusuran tanpa boolean logik ya, misalnya Islamic Family Law kalau tulisannya tanpa tanda apostrophe itu dianggap 3 kata, itu ketemunya akan 1647. Tapi kalau Islamic
family law itu dianggapnya satu kesatuan istilah, itu harus dikasih tanda petik di atasnya, itu ketemunya lebih sedikit, 355. Itu teknik-teknik untuk penelusurannya. Nah ini ketika kita tanpa login, untuk mendownload itu karena kita tidak langganan Sign Direct juga, itu maksimal artikelnya 50. Dan ketika tidak login, kita tidak bisa melakukan yang namanya ekspor. Ya, tidak bisa melakukan ekspor. Maka saya sarankan teman-teman untuk register. Ya, caranya gimana? Teman-teman silakan masuk ke sciendirect.com. Nah, nanti tampilannya pilih yang apa ini kode gedungnya itu Universitas Islam Negeri Kiai Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nanti tulis organisasi emailnya itu teman-teman Bapak Ibu dosen kan sudah ada email yang belakangnya UIN Gusdur ACID nggih. Nah, itu harus pakai itu. Kalau mahasiswa pakai yang MHS.UIN Gusdur ACID. Ketika teman-teman mendaftarnya Gmail, mendaftarnya selain domain institusi itu tidak bisa masuk ke Skopus yang kita langgan. Jadi teman-teman mahasiswa sudah punya email juga toh yang belakangnya MHS UIN Gusdur. Nah, itu mendaftarnya harus pakai itu. Karena vendor itu menembak IP-nya kita itu pakainya domainnya yang UIN Gusdur ya. Nanti daftar terus klik continue, nanti diarahkan masuk ke email yang teman-teman daftarkan. Nah, kemudian diklik ya di dalamnya itu klik nanti masuk ke register. Silahkan tulis misalnya namanya Rina @mahasiswa UIN Gusdur ACID. Ini harus sesuai dengan yang di Sikadu ya emailnya. Kalau enggak nanti enggak bisa. Institusinya pilih Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Namanya misalnya Rina, family name-nya Rina Wati kayak gitu ya. Passwordnya silahkan password teman-teman itu apa. Berikutnya nanti ada pemberitahuan registration success. Itu berarti teman-teman sudah bisa memanfaatkan Skopus dimanapun. Tidak cuma di kampus, bisa di rumah, bisa di mana aja. Kalau sudah punya akunnya ya. Nah, tapi itu ketika kita mau apa tadi namanya yang ini ya, bisa memanfaatkan ekspor ini, teman-teman jangan lupa setelah mendaftarkan masuk lagi ke sciendirect.com. Nanti ke bawah itu ada remote access, nah itu diklik. Nah, beberapa Bapak Ibu dosen atau teman mahasiswa itu, Bu kok saya tetap tidak bisa mendownload dan ini karena ini lupa remote access-nya tidak diaktifkan. Ya. Itu kendalanya di sini. Nah, nanti setelah remote access diaktifkan, nanti teman-teman masuk ke email lagi untuk get access kayak itu. Nah, kalau sudah seperti itu nanti sudah bisa mengakses Skopus. Terus di Skopus itu ada menu-menu utama yaitu ada menu dokumen, itu berarti teman-teman bisa menelusur sumber-sumber dokumen yang terindeks Skopus. Terus autor ini berarti pengarang-pengarang yang mempunyai karya di jurnal yang terindeks Skopus. Kalau researcher discovery ini untuk mengetahui tren penelitian yang sedang berjalan. Terus sources ini nanti adalah diarahkan ke jurnal-jurnal ya baik kuartal 1, 2, 3 maupun 4. Yang perlu nanti teman-teman pahami adalah tip pencarian karya ilmiah itu kalau menggunakan Boolean operator ya untuk ketemu yang lebih spesifik itu misalnya bisa pakai OR. Misalnya OR itu berarti setidaknya satu istilah harus muncul. Misal pendidikan atau usia dini. Jadi
pendidikan yang ada usia dininya itu salah satu bisa muncul. Terus kalau N, berarti kedua istilah itu akan muncul. Pendidikan dan usia dini. Artikel yang mengandung pendidikan dan usia dini nanti juga akan muncul. Tapi kalau and or salah satu istilah tidak boleh muncul. Misal pendidikan and not, maaf ini salah ketik ya, harusnya not. Misalnya pendidikan and not usia dini. Berarti nanti yang muncul adalah pendidikan, tapi bukan yang untuk usia dini kayak gitu. Tapi di Scopus pakai bahasanya bahasa ini ya Inggris. Itu tip untuk penelusurannya ya. Nah, ini tadi yang saya perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita menelusurnya itu istilah satu kesatuan. Misal artificial intelligence itu mau artificial aja atau intelligent aja. Kalau seperti itu berarti tanpa tanda apostrof ya. Tapi kalau itu dianggapnya satu kesatuan berarti silahkan dikasih tanda petik. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau sudah saya langsung masuk ke Scopusnya aja. Ini nanti sekarang kita masuk ke ini dulu aja, ke Sign Direct ya. Ini tampilan Sign Direct-nya seperti ini. Ininya My Akun, tadi kalau mendaftar itu yang dulu itu tampilannya register ya. Tapi ini apa karena saya sudah mendaftar atau bagaimana, ini tampilannya My Akun. Nah, silakan teman-teman nanti daftar di sini ya. Ini diklik. Nah, nanti use another account ya, karena ini saya sudah daftar banyak. Itu langkah-langkahnya nanti seperti itu, tinggal menulis email, nanti continue. Nah, itu nanti masuk ke email yang tadi itu. Nanti teman-teman silakan diisi aja kayak yang tadi saya sampaikan. Nah, sampai selesai. Setelah itu buka lagi Sign Direct. Yang di sini yang perlu diperhatikan ya. Belum saya screen, ya maaf. Sudah tampak belum ya? Ya, ini teman-teman nanti kalau apa namanya mau mendaftar ini ya. Untuk mendaftar Scopus itu masuk ke sciencedirect.com ya. Terus nanti di My Akun diklik, nanti silakan emailnya didaftarkan. Setelah itu teman-teman setelah mendaftarkan ke email, buka emailnya untuk melakukan register kayak tadi yang saya contohkan ya. Nah, setelah terdaftar register, masuk lagi ke sciencedirect.com, terus di scroll ke bawah. Scroll ke bawah sampai ada tulisan ini, remote access ya. Nah ini kadang yang terlupa adalah melakukan remote access ini. Jadi silahkan diklik remote access-nya, setelah diklik, nanti masuk lagi ke email untuk diklik get access-nya. Bisa dipahami nggak?
Kalau sudah, saya masuk ke Scopusnya. Apa? Tidak. Ya. Kalau masuk ke yang ditembak kan IP address-nya Win. Jadi nanti bisa langsung masuk. Tapi masuknya posisinya kayak gini. Set, source, ini diklik, ini akan langsung institusi kita kelihatan ya. Ya. Ini saya contohkan tadi kalau kita tidak login ya. Misalnya apa ini? Yearly education tanpa tanda apostrof ya. Nanti ketemunya berapa? Ini biasa, ini kan ada dokumen ya. Saya kenalkan dulu. Dokumen ini nanti memuat banyak hal. Ada artikel, ada jurnal dan sebagainya. Nah, cara mencarinya ini yang sering digunakan adalah setnya dengan artikel title, abstrak atau keyword. Ini pilihannya sebenarnya banyak ya, ada author, ada afiliasi, ada apa. Tapi kalau kita mau mencari apa artikel, lebih baik pilih yang artikel, title, abstrak, keyword ini. Kita klik ya. Ini kalau dua ini dianggapnya yearly and education. Ketemunya akan lebih banyak. 205.081 dokumen ya. Tapi kalau misalnya kita yearly education itu dianggapnya satu kesatuan, kita kasih tanda apostrof, itu nanti ketemunya akan lebih sedikit. Ya. Cuman 3.737 dokumen. Nah, ini artikelnya ada yang open access, ada yang berbayar dan sebagainya. Cara mengeceknya gimana? Ini tadi ya kalau tanpa kita login, ekspornya tidak ketemu teman-teman. Jadi ketika kita menemukan artikel ini tidak bisa diimpor ke Mendeley, Zotero dan sebagainya. Maka untuk bisa mengekspor itu silakan teman-teman login dengan tadi yang sudah didaftarkan. Kalau passwordnya itu biasanya modifikasi angka, huruf besar, terus simbol ya, huruf kecil. Nah, kalau kita sudah login, itu biasanya ini ada simbol kita ya, nama kita. Ini akan keluar. Ini kalau kita klik, ini tadi kita kembalikan yang temuannya sedikit aja ya. Ini diekspor itu nanti sudah ketemu ya. Bisa di-download dengan kalau misalnya untuk penelitian bibliometrik, kita kan perlu download dalam bentuk CSV ya. Kalau misalnya butuh beberapa artikel untuk menulis jurnal atau bahan penelitian, kita bisa ini langsung diekspor ke Reword, Zotero atau Inode. Ini dalam bentuk RIS. Nah, nanti ini tinggal dimasukkan ke riset manajemen kita, itu nanti bisa langsung otomatis tersimpan ya. Nah, maaf. Ini dari Elo Education kita ketemu sekitar 3.737 dokumen. Terus yang perlu diperhatikan adalah di sini teman-teman, ini ada beberapa filter yang bisa dipakai untuk lebih menggenerate, lebih mempersempit yang kita butuhkan. Ini bisa di di filter dengan tahun. Misalnya yang kita butuhkan dari tahun 2000, kita tulis saja 2000 sampai tahun 2026. Terus diklik ya. Ini ketemunya akan lebih berkurang lagi ya. Berkurangnya sedikit. Berarti tahun 2000 sampai 2026 itu banyak karya ini. Terus subjek areanya.
kita itu ini kadang kan kok ini education tapi kok enggak sesuai ya. Itu kenapa? Karena subjek areanya itu kadang tidak di limit tuh atau di exclude. Misal area education itu dalam bidang apa? Misal social science atau psikologi, kita mau ngambilnya di mana? Apa yang berkaitan dengan kesehatan, apa yang berkaitan dengan komputer, atau yang berkaitan dengan ekonomi. Ini banyak. Jadi teman-teman bisa memilih. Misal kalau mau cuma social science itu bisa limit tuh ke ini. Nanti ketemunya cuma yang apa namanya social science ini, ya. Tapi kalau misal lebih dari satu, enggak apa-apa. Nanti di ini lagi. Oh, yang kaitannya dengan social science, psikologi, terus dengan humanities. Ini limit tuh ini. Nanti ini akan terjumlah, ya jumlahnya lain, ya itu untuk subjek areanya. Kadang kan saya artificial intelligence kaitannya dengan pendidikan, tapi kok ini keluarnya bidang komputer karena yang di subjek areanya kita tidak di apa namanya filter, ya. Berikutnya dokumen tipenya. Kita mengendaki yang artikel, book capture, review, book atau conference paper. Kita juga pilih untuk ketika misalnya melakukan apa namanya systematic literature review biar lebih sedikit. Oh, saya butuhnya cuma artikel. Ya udah artikel aja yang diklik. Terus limit tuh. Ini bedanya apa dengan apa namanya? Bedanya apa kalau misalnya dengan exclude? Exclude itu misal saya cuma mau artikel, book capture dan lain-lain, tidak, sama aja sebenarnya. Ini tinggal di yang tidak berarti diklik semua, terus exclude berarti nanti keluarnya cuma yang artikel. Tapi kalau lebih cepat tadi limit tuh gitu aja lebih cepat ya. Nih keluarnya jadi berapa? 1724. Terus kita bisa filter lagi di sumber titelnya. Misal mau jurnal yang apa, tapi kalau ini mau diabaikan juga enggak masalah. Keywordnya dipakai semua atau enggak. Misal ada mau dipakai semua, ini oh ini bisa semua nih, ya udah berarti kita abaikan. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini bahasa. Sekarang bahasa Indonesia pun keluar kalau yang sudah terindeks Scopus. Kita misalnya saya familiar dengan bahasa Inggris, ya udah kita pilih bahasa Inggris. Terus ada enggak misalnya bahasa Malaysianya atau apa yang mau kita pakai? Ternyata familiar dengan bahasa Inggris, ya udah limit tuh ke bahasa Inggris. Nanti hasilnya juga akan berkurang lagi teman-teman, ya, berkurang lagi. Nah, ini juga perlu yang diperhatikan lagi adalah jurnalnya. Jurnalnya itu mau yang semuanya atau yang open access aja. Ini kan ada di sini ya artikel. Kalau ini tulisan artikel aja biasanya ini ketika diklik ini adalah artikel yang berbayar. Kalau artikel open access berarti ini PDF-nya bisa langsung di-download kayak gitu. Nah, kita misalnya saya mau yang open access aja, ya udah ini all open access diklik limit tuh. Nanti ketemunya jadi semakin mengerucut lebih kecil lagi ya, 565 dokumen kayak gitu. Itu cara memfilternya ya. Nanti kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, berarti nanti di filternya yang tadi dikata kunci. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sudah menemukan ini, kita kalau mau download, silakan di-download. Kalau enggak, kalau kita sudah punya manajemen resource ya, kayak Zotero, Mendeley, kayak gitu, lebih baik diekspor aja. Di-download, pakai ini misalnya, kalau Mendeley atau Zotero atau itu di-download aja lewat sini.
Nah, ini nanti tinggal dipilih kayak apa terus diekspor kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ketika kita mengarah mau menulis ke jurnal internasional yang terindeks Scopus, tema ini itu masih relevan enggak? Masih banyak peminatnya enggak? Caranya bagaimana? Di sebelah kanan ini ada namanya analisis riset ya. Diklik aja. Nah, ini akan menunjukkan tema ini masih relevan untuk diteliti enggak dan masih diminati enggak di Scopus, jurnal yang terindeks Scopus. Karena kalau tidak nanti kita kurang mendapat tanggapan kayak gitu. Lebih baik dicari tadi diklik analisisnya itu, nanti akan ketahuan ranknya. Ini dari tahun 2000 sampai 2002. Kita jangan melihat yang 2026 ya, karena 2026 itu mesti akan jatuh karena kan tahunnya belum selesai. Kita amati yang puncaknya. Puncaknya ini di 2025. Jadi tren penelitian pendidikan tentang anak usia dini dari tahun 2000 sampai 2025 itu mengalami peningkatan ya. Bisa dilihat ya. Ini ada peningkatan ini. Jadi masih relevan teman-teman ketika akan menulis tentang pendidikan anak usia dini. Ini bisa diamati tahunnya, tahun 2000 ternyata mulai berkembang itu di tahun 2007, mulai ada tulisan yang open access loh ya ini ya. Tadi kan kita datanya yang open access. Itu dari tahun 2007 terus mengalami peningkatan sampai puncaknya di tahun 2025 ada yang terindeks Scopus tentang pendidikan anak usia dini yang open access itu sebanyak 105. Terus teman-teman bisa melihat ini dokumen per year source-nya itu kalau mau lihat tinggal diklik aja. Nah, ini sumbernya dari jurnal Frontiers in Psychology, International Journal. Ini jurnal-jurnalnya. Berarti teman-teman nanti kalau mau nulis bisa melihat jurnal-jurnal di sampingnya ini. Oh, aku mau nulis ini, tak kirimkan ke jurnal ini, kayak gitu. Terus kita juga bisa melihat by autornya. Kenapa melihat autornya ini? Barangkali kalau Bapak Ibu dosen mau berkolaborasi dengan beliau-beliau ini. Tulisan terbanyak adalah Villar Roll JD ini ya. Dia banyak menulis tentang anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Terus kalau affiliation itu perguruan tingginya ya atau lembaga yang menulis itu yang terbanyak adalah Elsin Iopsito ini ya, ini bisa dilihat. Terus dokumen by tipenya karena tadi kita sudah memilih artikel, otomatis ini yang keluar adalah artikel aja. Terus kalau lihat dokumen by subject, nah ini subjeknya ada beberapa tentang apa tadi sosial sains, psikologi, humanis, medicine dan sebagainya. Dan yang terbanyak adalah pembahasan mengenai sosial sains. Terus satu lagi ini kalau dokumen by funding sponsor ini bisa dimanfaatkan teman-teman ketika menulis ini butuh sponsor itu ini dari National Institute of Health dia sudah mensponsori tulisan ini sebanyak 13. Bisa nanti dibuka di ini barangkali ada tawaran untuk bantuan penulisan tentang anak usia dini kayak gitu. Ini melihatnya di mana? Di funding sponsor ini. Kadang kan kita menulis untuk biar bisa publish di internasional perlu sponsor ya itu. Caranya artikel yang itu tadi nanti masuk ke analisis, cari funding sponsornya ya. Nanti diklik aja ininya. Apa namanya? Websitenya. Di situ nanti biasanya ada informasi-informasi tentang bantuan penelitian.
Mungkin sampai di sini sudah bisa dipahami semua ya Bapak Ibu. Terus berikutnya kita masuk ke autor. Autor ini adalah Bapak Ibu yang sudah punya karya di Scopus biasanya akan keluar. Kita cari yang dosen sini ya. Siapa? Nah ini autor atas nama Pak Rektor ya, ini punya Pak Rektor. Beliau ada karya yang sudah terindeks Scopus. Nah ini afiliasinya di Universitas Islam Negeri ini. Beberapa dosen kadang tidak masuk ke afiliasi ini karena kadang ini loh tulisan ininya tidak baku. Jadi bisa diedit, silakan nanti kalau yang belum tertulis Universitas Islam Negeri K.H. ini bisa disesuaikan biar masuk ke ranah ini Scopus, Kota Pekalongan, Indonesia. Itu untuk yang set author. Nah, kalau riset discovery itu untuk apa? Nah ini teman-teman misalnya ya mau menulis tentang tadi kita kalau bahasa Indonesia keluar enggak ini? Coba ya. Enggak bisa, harus pakai bahasa Inggris. Misal nah ini matching riset itu nanti diarahkan yang para penulisnya ini ada Lihwi, ada Yong Wiping, ini bisa diajak untuk berkolaborasi. Dan tulisan mereka ini mereka punya 48 tulisan dan diurutkan sitasi yang tertinggi. Ini total sitasinya Masya Allah udah banyak ya, 4.000 sekian. Total dokumennya ada 231, indeksnya 36. Nah ini nanti kalau mengindeks yang punya Liwi ini itu bagus karena dia berarti sudah sering dirujuk juga ya. Maka kalau di Turnitin itu bibliografi itu harus di-exclude karena satu sumber artikel itu akan diindeks oleh banyak orang kayak gitu. Dan kalau di jurnal internasional exclude itu memungkinkan, jadi bisa dilakukan. Ini diurutkan dengan total citasi yang tertinggi. Ini para pakar-pakarnya ya. Terus bagaimana kalau mencari sumber jurnalnya? Ini di sini, di source. Nah, ini ada ketemu 49 jurnal ya. 49.000 jurnal yang terindeks di Scopus. Kita coba mau mencari subjek areanya kira-kira apa, ada pesanan? Kita mencari tentang subjek apa? Jurnal tentang apa? Misalnya Islamic Studies. Ada enggak ya? Coba. Enggak pula dia. Berarti pakai sosial studies mungkin ya. Sosial science ya. Terus dipilih. Kita mungkin masuk yang ini sosial science. Di apply. Tapi orang kerja.
Ini jurnal tentang apa itu social science itu ketemu 97 jurnal. Nah, ini diurutkan dari yang apa namanya kuartilnya biasanya kuartil 1 dan seterusnya. Ini kalau 99% itu berarti Q1. Cara mengeceknya gimana? Misal ini aja diklik. Nah, ini cara mengecek jurnalnya ya. Kalau ini masih berjalan, ini ada tulisan dari tahun 2021 sampai 2025. Kalau jurnalnya discontinue, ini nanti di sininya akan ada tulisan discontinue. Nah itu teman-teman yang harus hati-hati, itu jangan apa namanya ngirim di situ karena sudah tidak terindeks di Scopus. Nah ini jurnalnya citasinya banyak ya, sudah 2000 sekian. Ini JR-nya seperti ini. Nah ini track record-nya kan tinggi nih, 16 ini. Ini adalah Q1. Kategorinya ada social science, itu Q1, artificial intelligence juga Q1. Ya. Ini cara melihat jurnalnya seperti itu. Jadi kalau mau mencari jurnal, saya mau memasukkan artikel saya ke jurnal, misal bidang apa ya, hukum, law, terus apply. Kemungkinan jurnal kita yang apa yang terindeks di Scopus itu jurnal apa yang apa Pak yang Alsinatuna belum ya? Yang itu JHI ya, kita kan hukum ya. Pak Nyada jurnal. Nah ini nanti dipilih teman-teman di sininya. Misal kita ini kan ketemu tentang jurnal yang subjeknya hukum itu ada 1352. Kita pingin memasukkannya yang kuartil 1, yang Q1. Ya udah ini diklik aja source tipenya. Itu nanti akan berubah. Terus tipenya yang apa? Misal jurnal, terus di-apply aja. Nanti akan ketemunya lebih sedikit kan. Nah ini kita bisa fokus lagi mencari jurnalnya. Ini berarti semua jurnal yang Q1. Tapi misalnya saya belum pede kalau jurnal Q1, saya mau Q4. Ya udah diklik aja Q4-nya, terus di-apply. Ini keluar jurnal yang Q4. Nah nanti tinggal kita buka link-linknya. Nah tadi caranya pertama dibuka di sini dulu sebelum membuka ke link sumber aslinya. Kita cek, oh ini malah sampai 2026 masih terindeks. Ini berarti jurnal ini bagus, ya masih bagus. Terus tidak ada tulisan discontinue, yang penting itu, ya. Nah itu nanti silakan view all dokumennya berarti semua yang disimpan di sini. Nanti silakan ini di copy baru mencari jurnalnya, bisa lewat apa itu Simago JR atau langsung problema kayak gitu jurnal Scopus. Nanti alamatnya akan muncul kayak gitu ya. Terus teman-teman jangan tergiur review cepat dan apa namanya bayar ya. Kadang kan saya perlu publish cepat ini ada menawarkan penerbit itu namanya penerbit predatory ya. Jadi silakan diunggah misalnya ada tawaran di email kita klik ngirim situ terus dalam seminggu sudah ke review. Terus kalau mau dimuat bayar sekian, itu hati-hati. Itu kadang adalah jurnal predatory. Tapi kalau yang resmi biasanya di jurnalnya itu akan diomongkan dalam waktu seminggu jurnal ini direview dalam arti reviewnya itu review editor. Ini cocok apa enggak di jurnal kami. Kalau enggak langsung di reject. Nah, kalau di reject itu berarti belum di review ini. Tapi kalau dalam 1 minggu itu tidak di-reject, itu ada kesempatan di-review oleh reviewer. Nah itu nanti di jurnal yang resmi biasanya akan muncul APC. APC-nya berapa kayak gitu. Bisa diketahui.
Ini aku ganti. Nah, ini ada misalnya kita mau memasukkan ke jurnal yang di bawah Elsevier ya. Teman-teman bisa ngetik jurnal finder elsevier.com. Silakan nanti dimasukkan abstraknya. Mereka akan memberi solusi. Ini loh jurnalmu bagus untuk dimasukkan ke sini ke sini. Coba ya saya lihat masukkan ini dulu sampel. Jadi yang dimasukkan cuma abstraknya untuk melihat kira-kira jurnal kita itu bisa dimasukkan di mana. Nah, ini kopikan aja di sini, paste, find jurnal. Nah, ini nanti langsung diarahkan, ada beberapa jurnal yang cocok dengan penelitian kita, karena kebetulan yang saya unggah tadi kaitannya dengan lingkungan, ini langsung masuk ke jurnal ini. Nanti yang perlu dilihat ini di sininya. Submission for fish detection itu 3 hari, maksudnya itu bukan diterima langsung kayak gitu ya, 3 hari itu misalnya, oh kok ini temanya enggak sesuai, mereka akan merajat dalam waktu 3 hari. Tapi kalau misalnya sampai seminggu, 2 minggu tidak direject, biasanya itu masih proses review. Nah ini mereka APC-nya itu jelas ini. Kalau mau open access itu bayar $4.000 $4.070 dikalikan aja. Kalau no publishing chance itu untuk artikel yang nanti kita kalau mau melihat itu kita bayar. Kayak gitu. Ini nanti diarah-arahkan ke sini. Impact faktornya 7,6 itu berarti ini masuk yang ketiga ini. Ya. Ini nanti dilihat ininya, jangan terjebak nanti. Wah, ini jurnalku akan dimuat ini kalau saya membayar sekian. Jangan terjebak seperti itu karena banyak yang itu predatory. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan barangkali kita bisa menjawab ya. Ini sifatnya sharing karena saya juga belajar dan ternyata kita harus long life education ya, belajar sepanjang ya. Jadi harus belajar terus. Terima kasih. Ya, bisa beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Junaiti. Ya. Ya, ternyata banyak sekali ya tools-tools di Scopus yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah. Baik, kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kita buka dulu untuk peserta yang mengikuti secara langsung di perpustakaan. Silakan saya buka untuk 3 penanya. Silakan bisa langsung tunjuk tangan. Ya, 1. Monggo silahkan Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Samsul Arifin dari HAPI. Ingin menanyakan kepada narasumber Bu Junaiti terkait ini. Tadi kan dibuka jurnal Finder, Bu. Jurnal Finder yang dari Elsevier itu. Ini saya masukkan kata kunci 2 kata, gitu. Itu tidak muncul. Jadi berarti ini apakah harus ditulis lengkap, misalkan judul artikelnya atau seperti apa nih untuk yang menemukan jurnal ini di jurnal Finder Elsevier ini? Ya mungkin ini teknis saja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Y, yang Elsevier.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Untuk dua penanya lagi. Apakah ada? Belum ada ya? Ya. Ya, iya, akan dijawab dulu. Jadi pertanyaannya tentang jurnal Finder tadi, Bu Jun. Memasukkan kata kunci tapi tidak muncul, itu Ya. bagaimana cara menemukan yang sesuai? Ya, tadi kan di Journal Finder ya Pak Samsul ya. Itu ini kan di atas ada pilihan match my abstract atau search by keywordnya itu udah diklik belum ya Pak? Yang search by keyword ya. Coba kita keywordnya misal apa ini? Law. Please length list. Oh, harus lebih dari 5 karakter ini Pak. Nah, tadi udah ada petunjuknya. Please lengthen this text to 5 character or more. Berarti harus lebih dari 5. 2 kata. Karakter huruf. You are currently using 3 karakter. Lalu. Kalau ini cenderung lebih ke ini sih Pak, kalau abstraknya. Iya. Kalau abstraknya itu langsung mengarah ke jurnal-jurnal itu. Iya. Karena kalau apa abstrak kan sudah bisa memprediksi nih penelitiannya tentang apa, tentang ininya kayak gitu. Jadi lebih bisa memilih kayak gitu. Mungkin seperti itu Pak Samsul ya. Mohon maaf kalau jawabannya kurang relevan. Ya, terima kasih Bu Jun. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya beralih dulu. Untuk yang mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk operator bisa dibantu ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditampilkan. Silakan. Belum ada? Ujung, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Saya kira prosesnya sudah jelas semua ya teman-teman ya. Ini saya cuma mau sampel salah satu kegunaan basis data ini, misal kita mau melakukan penelitian tentang bibliometrik atau peta riset, ini bisa ngambil dari data ini. Tadi data ini sudah saya ekspor dalam bentuk CSV. Oh, ini nanti tak ekspor. Ini juga kalau ini nanti akan ketahuan untuk kita. Oh ya, satu lagi nih sebentar.
sebenarnya menu apa namanya menu Scopus ini ada tambahan, tapi kita kan enggak melanggar ya. Saya cuma pinjam akunnya teman saya. Ini kalau di UGM kan sudah melakukan Scopus AI. Ini tuh fungsinya mirip dengan Skypeace ya. Ini kalau ini bisa magnet penelitian kita. Ini saya cuma mengenalkan aja. Ya. Ini nanti kita bisa pakai bahasa Indonesia. Misal kita what we like to learn more about. Misalnya tentang apa ya? Tentang apa ini Pak Samsul misalnya? Ini kalau yang AI-nya itu sudah mengadopsi bahasa Indonesia ya. Nah ini ditanya tentang apanya misalnya teori. Lah ini nanti tadi kan saya tanya teori anak usia dini. Ini sudah diarahkan. Ini Jane Piaget ini nanti sumbernya di mana? Di angka 1, 2, 3 ini tinggal diklik. Nah keluar referensinya ini. Lebih mudah sebenarnya kalau sudah langganan AI. Tapi kemarin saya nego dengan yang kita bayar itu enggak mau harus nambah 156 JT. Jadi saya aduh enggak ada anggaran. Kebetulan kalau ini teman saya kan di UGM kan ada. Mas aku pinjamnya akun 1. Iya. Ini nanti langsung diarahkan ini. Ada ini Erikson, ini tentang tadi kan kita teori-teori ini apa sih? Kadang kan kita bingung ya nyari satu-satu. Nah, Scopus AI ini sangat membantu, langsung kita arahkan ini. Ada teorinya Erik Erikson. Ini dan literatur ini jelas sudah terindeks Scopus. Kalau Skypeace kan semua terindeks apa enggak kan masuk itu. Tapi kalau yang Scopus AI otomatis dia sumber literaturnya nyari yang sudah apa namanya terindeks Scopus kayak gitu. Ini banyak kan ini ada psikologi perkembangannya, teorinya atau dari perilaku dan sosial pembelajarannya, ada konstruksinya. Ini sudah kita penak tinggal klik-klik sebenarnya kayak gitu toh. Lebih sangat membantu. Ini kesimpulannya dari seluruh literatur 15 ini disimpulkan ini satu. Ya. Ini kalau untuk S2, S3 itu akan cepat. Untuk apa itu yang mencari apa literatur pembandingnya itu akan lebih cepat. Ini saya mengenalkan aja ya, karena kita tidak melangganan yang AI kayak gitu. Ya, baik. Saya buka lagi untuk sesi tanya jawabnya. Silakan untuk peserta yang mengikuti secara langsung di perpustakaan. Untuk yang ingin bertanya bisa angkat tangan, tunjuk tangan. Dari teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Berarti udah pada paham Iya, ini sepertinya sudah, alhamdulillah yang guys. masih Tadi yang materinya disampaikan oleh Bu Jun sudah sangat merasuk ke dalam. ini saya contoh aja ya, nanti mungkin ada kelas khusus untuk dosen insya Allah nanti di bulan Juli ada pelatihan bibliometrik. Nah ini salah satunya nanti akan digunakan. Belum ada pertanyaan? Kita beralih ke Zoom dulu. Tadi saya lihat sudah ada pertanyaan yang masuk, Bu Jun. Ya.
Gimana Mbak Rosi? Bentar Bu, ini operator mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan pertanyaannya. Saya stop screen dulu. Operator kabel, monggo. Nah, ya ini. Ini Bu, ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di Zoom meeting. Ada dari Aisyah Rahma. Izin bertanya bagaimana memanfaatkan fitur pencarian di Scopus untuk menemukan tren penelitian terbaru. Tadi mungkin sebenarnya sudah dijelaskan ya Bu Jun ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk Mbak Aisyah. Monggo Bu Jun. Untuk menemukan apa namanya yang Tren penelitian terbaru. Oke. Kalau menemukan tren penelitian terbaru itu tadi ya dari yang kita lakukan itu nanti bisa lihat di analis result ini ya. Tapi kalau mau lebih detailnya itu tadi caranya di download, maaf tadi Mas. Tadi hasil ini tadi di download dulu dalam bentuk CSV, terus kita masuk ke Postweaver tadi. Belum screen ya. Oh ya. Kalau untuk apa penelitian terkini, kalau secara global di apa namanya Scopus itu tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak secara langsung. Tapi bisanya dari data Scopus itu nanti kita masukkan ke Postweaver. Yang saya tahu seperti itu. Ini kok keluar garis-garis ini tuh dari apa ya? Ya. Ini keluar garis ininya itu kenapa? Ini ya, misal kayak gini tadi. Kita download data ini, nanti kita ekspor dulu. Atau kalau enggak dari tema misalnya kita tadi di dunia pendidikan dini itu tadi caranya dengan melihat di analisisnya. Ini temanya masih banyak diminati apa enggak ya? Dengan cara tadi lihat tahunnya ya. Apa tahun terbitnya ini ternyata sampai 2025 masih diminati. Jadi apa yang akan kita tulis coba di search di sini dengan kata kunci terus melihat analisisnya. Kalau enggak dari tema ILE education ini kira-kira yang apa namanya yang support dengan apa yang trennya itu apa dari pendidikan anak usia dini itu yang trennya itu apa metodenya apa hukumnya berkaitan dengan pendidikan atau apa caranya tadi ini diekspor dalam bentuk CSV. Nah kita lihat trennya gimana. Kita masukkan data tadi di Postweaver di sini di create. Terus kalau mau kan ini tampilannya gini. Dan ini create-nya ini untuk melihat keyword citation Budi Purwokerto ini kita klik di sini. Terus next. Pilih tadi data yang Scopus, berarti read data from Scopus, terus next. Nah, ini kita ambil datanya. Ya, data Scopusnya kita ambil. Enggak muncul. Di tempat apa?
Mohon sesi kelas mobilnya. Aman tuh kelas kelas. Teman-teman tadi kalau mau melihat trennya, tren di apa pendidikan anak usia dini, tadi datanya diekspor dari Scopus, terus kita masuk ke Postfever, terus ini di create, kita cari yang ini, yang untuk option apa Nih, bibliometri keyword, gua duduknya yang terus bener next, gitu. terus pilih data yang ada Scopusnya, di next lagi, terus kita klik Scopus, terus kita ambil metadatanya. Baru pada beres makan. Menudon. Terus di oke, terus di next dulu. Ya, kita mau milihnya apa? Kalau di ini kita mau milih terus atau maaf ini datanya keliru sebentar. Soalnya ini laptop saya itu kalau untuk CSV itu datanya rusak. Jadi saya ambil lain dulu. Datanya. Bentar ya. Baik, sambil menunggu, kami masih akan membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk yang ingin bertanya, bagi peserta yang mengikuti melalui Zoom meeting, kami masih membuka sesi pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Silakan. Untuk yang mengikuti secara langsung di perpustakaan juga kami masih memberikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Yang dapat dan gak sesuai kasihan langsung jawab buat pintu yang
Teman-teman, untuk melihat tren penelitian dari apa namanya tadi misalnya subjek pendidikan anak usia dini itu bisanya dimasukkan ke Foswiver. Nah nanti dari Foswiver ini akan ketahuan pembahasannya yang tren itu yang apa kayak gitu. Ini yang sering dibahas adalah literasi kesehatan. Yang besar-besar ini adalah yang sering dibahas ya. Literasi kesehatan, terus ada model pendidikan anak usia dininya, partisipasinya kayak gitu. Untuk melihat tahunnya, ini yang kuning itu berarti yang tahun-tahun baru. Yang ungu itu yang sudah lama. Nah, yang trennya di sini nih. Ya. Yang sering dibahas itu yang kuning-kuning ini. Yang jarang dibahas, ini berarti yang tren penelitiannya adalah anak usia dini dikaitkan dengan literasi kesehatan, partisipasinya, model pendidikannya, finansialnya, library-nya, dan sebagainya, seperti itu. Ini trennya seperti ini, terus tema-tema besarnya adalah seperti ini. Oh ini maaf, ini yang saya masukkan literasi informasi ya, karena tadi yang edukasi pendidikan anak usia dini, kalau di laptop saya itu pecah ininya, belum saya setting. Kalau di format CSV-nya rusak. Ini nanti bisa dilihat tren penelitiannya adalah lewat Foswiver dari data yang kita ambil tadi di Scopus. Jadi ada 2 tool yang bisa kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Ya, baik. Kepada tadi Mbak Aisyah ya, apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab atau mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya lagi, atau kalau ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan raise hand, silakan. Masih ada waktu 15 menit lagi, kami masih membuka kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya. Ya, sepertinya belum ada ya. Apa ini ya, tadi karena penjelasannya sudah jelas dan bisa sangat dipahami mungkin ya. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Ini pertanyaan dari Afaf Ula Kusuma. Ini pertanyaannya, kalau mau submit atau publish jurnal, terutama tadi Scopus itu bayarnya berapa, Bu? Bayarnya? Iya, bayarnya berapa ini nanya? Bayarnya tadi masing-masing ya. Seperti yang dicontohkan di ini, tadi dilihat di APC-nya. Ini kan harusnya dibuka jurnalnya satu persatu ya, tapi ini secara garis besar kalau di Fine Jurnal kan sudah diperlihatkan ya. Misal ini tadi jurnal Building and Environment
itu kalau untuk open access APC-nya itu $4, $4.000 70. Terus kalau International Review Financial Analysis itu $3.000 580. Itu nanti teman-teman bisa langsung buka di jurnalnya. Nanti akan kelihatan di situ APC-nya berapa kayak gitu. Jadi masing-masing jurnal itu ada harganya sendiri-sendiri. Kalau mau gratis juga enggak apa-apa tadi, tapi menunggu ini dan ketika jurnalnya terbit berarti kalau orang lain mau membaca itu sistemnya membayar. Kecuali institusinya melanggar jurnal tersebut. Nah, ini yang perlu diamati adalah tanggal-tanggal ininya. Untuk 20 hari itu untuk menentukan jurnal kalian, artikel kalian akan berlanjut atau enggak. Itu kalau sudah berlanjut nanti selama hampir 2 bulan itu akan direview. Nah, submit artikelnya itu sekitar 138 hari, berarti berapa bulan itu? Kalau sudah semua dilakukan, itu nanti 3 hari sudah bisa langsung terbit. Ini jurnalnya jelas seperti itu. Lihat di ininya, gate-nya, dan jadi silakan dibuka gate-nya, ininya nanti APC-nya juga akan kelihatan. Jadi masing-masing itu akan kelihatan. Ini kan langsung di jurnalnya kan kelihatan nih. Untuk open access, APC-nya itu $3.580 exclude tax, termasuk pajak kayak gitu ya, diamati. Jadi masing-masing itu sudah ada. Jangan percaya yang lewat email langsung, tapi silakan dicek di jurnalnya. Karena kalau email langsung itu nanti bisa jadi modus ya. Jadi hati-hati, sudah bayar 40 juta ternyata tidak terbit karena itu tadi jurnal predatory. Itu ya Mbak Arsa ya. Ya, sebenarnya sudah cukup jelas nggih tadi untuk penanya. Ya, baik. Ini sebenarnya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini nggih Bu Jun nggih? Ya. Oh ya, jadi ini kami membuka kesempatan kalau dari teman-teman, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan atau peserta yang lain yang ingin belajar lebih lanjut lagi mengenai Scopus, ini kami nanti membuka seperti apa Bu, kelompok belajar gitu ya, kelas kecil ya, untuk kita belajar bersama. Nanti mungkin akan dipandu oleh Bu Jun secara langsung atau oleh pustakawan yang lain ya. Gitu ya, nanti mungkin kalau perlu informasinya nanti bisa tanya-tanya melalui chat ya ke admin perpustakaan untuk informasi lebih lanjutnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk pelatihan literasi series tentang pemanfaatan Scopus untuk penulisan karya ilmiah pada hari ini. Ternyata ada banyak hal ya yang bisa kita dapatkan dengan mengeksplor tools-tools yang ada di database Scopus ini. Dan perlu diingat, tadi sudah disampaikan oleh Bu Jun juga bahwa selama ini sering terjadi mispersepsi ya mengenai Scopus, bahwa Scopus itu bukan jurnal, tapi itu adalah indexing ya Bu ya. Dari indexing jurnal. Jadi dari Scopus itu kita bisa melihat, kita bisa mencari tentang tren penelitian, terus menemukan subjek atau tema itu yang masih relevan atau tidak untuk kita melakukan penelitian atau penulisan, kemudian menemukan artikel atau dokumen yang sesuai dengan penelitian kita, juga bisa menemukan penulis yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk melakukan penulisan. Kemudian kita juga bisa menemukan jurnal yang sesuai untuk publikasi artikel atau karya ilmiah yang kita buat. Sebelum saya tutup, mungkin Bu Jun ada closing statement?
eh, apa yang sudah kita pelanggan untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh sivitas akademika ataupun masyarakat kampus. Belajar itu adalah sepanjang hayat, bukan 1-2 kali aja, tapi sepanjang hayat. Karena ketika kita berhenti belajar sehari 2 hari, ternyata jutaan informasi sudah kita ketinggalan. Jadi jangan cuma scroll status, tapi juga scroll lah Scopus. Terima kasih. Ya, istimewa sekali ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Junaiti selaku narasumber kita hari ini. Dan saya sampaikan apresiasi juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oh ya, sebelum kita akhiri, minta waktu sebentar untuk peserta yang mengikuti melalui Zoom meeting, kita akan melakukan dokumentasi, nggih. Untuk operator bisa bersiap. Mohon untuk peserta yang mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan mengambil dokumentasi. Akan saya pandu. Operator sudah siap? Siap, nggih? Ada berapa slide, Pak? 7 ya, ada 7 slide. Kita mulai dari slide pertama, siap? 1, 2, 3. Sudah, slide kedua, siap? 1, 2, 3. Oke, kita lanjut slide ketiga, 1, 2, 3. Ya, slide keempat, 1, 2, 3. Lanjut slide kelima, 1, 2, 3. Sudah, slide ke-6, 1, 2, 3. Sudah, slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah selesai ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya informasikan kembali untuk peserta yang menghendaki sertifikat. Nanti linknya akan di-share di layar, nggih. Untuk yang di Zoom meeting juga akan di-share melalui kolom chat dan di grup WhatsApp juga, nggih. Nanti akan kami share, silakan bisa diisi. Saya Roslina Maulida selaku moderator pada pagi hari ini. Pamit undur diri, saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan perpustakaan yang berikutnya. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya acara. Dan terima kasih juga kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Marilah kita menutup kegiatan ini bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran acara pada hari ini. Baiklah, yang telah kita peroleh dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Sebelum meninggalkan ruangan nanti, kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk foto bersama. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ariana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak Ibu, teman-teman peserta bisa ke depan, nggih. Kita ambil dokumentasi dulu. Berarti dari tempat duduk masing-masing saja, silakan bisa berdiri.
dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, beri kau hangat. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini. Namun hati sih kata patah hati. Jangan apa yang kau butuh berani, ternyata ku tak akan kau